ente punya cek, kebanyakan ceknya gitu ya. Ya jas cebok pakai cek ya. Jangan. Itu baru-baru ngeliat coba cek itu udah ngeliat gitu. Nah, nggak boleh kan itu termasuk daripada barang yang ada harganya gitu ya. Nah, kemudian genap atau kasal batunya itu melainkan bekasnya yang tiada suci melainkan dengan air, dimaafkan dia dengan tiap-tiap sesuatu yang suci ya, dengan tiap-tiap sesuatu yang suci. Sama lagi kasab ya gitu lagi bukan yang bergunanya. Nah, itu yang saya katakan tadi, boleh yang kesed, yang jerep, tapi bukan sesuatu yang berguna atau bermanfaat atau ada harganya begitu. Yang saya katakan tadi, ya jangan mentang-mentang boleh pakai kertas ya umpamanya begitu, pakai kertas duit 100.000 atau 50.000, nah gitu ya. itu kan ada harganya, itu nggak boleh gitu ya. Ya mau pakai bujur juga, bujur yang memang udah kira-kira udah nggak kepake begitu ya, udah nggak ada manfaatnya gitu ya. Kalau celana kolor boleh Gitu. Dengan tiap sesuatu yang suci, sama lagi kasab, lagi bukan bergunanya, mulia ya, bukannya dimulia pada syarat seperti batu. Nah, kalau batu kan memang batu tuh banyak ya. Ya batunya juga batu yang ada, jangan batu mulia juga, jangan kayak mutiara ya, jangan juga maksudnya cebok batu mutiara, kan ada harganya juga kalau begitu mah gitu ya. Batu apa tuh yang pakai ini ya, kan ada harganya juga, kalau bisa jangan ya, kalau di rumah banyak ya itu ada harganya juga kan begitu ya. Ini batu yang memang kira-kira ya nggak ada harganya begitu ya. Sampai lagi batunya batu yang ya dulu yang lagi sering mahal-mahalnya, waduh ya, daripada buat cebok mending jual gitu, biarin beliin air aja gitu ya gitu. Nah, itu ada harganya namanya, jangan gitu. Nah, pada syarat seperti batu dan kayu itu boleh, batu kayu boleh karena itu bagian daripada batunya batu yang biasa nih ya gitu. Dan kain boleh gitu ya, dan kain dan lainnya ya, yang penting sesuatu yang nyerap ya, yang kasar gitu, yang juga yang tiada manfaatnya, artinya bukan yang berharga, sekali lagi itu boleh ya. Seperti tadi yang Bani katakan, pakai bujur boleh nggak? Boleh gitu ya. Itu pakai topo, tapi toponya topo malam mangkat ya, hati-hati. Ya topo malam mangkat kita sendiri, bawang cabai di situ ya bisa kepedesan gitu, hati-hati gitu, lagi buru-buru. Dah. Ya, nah kemudian dengan syarat sebelum lagi kering tempatnya. Tuh, jangan sampai udah kering baru cebok pakai itu. Kalau ceboknya pakai air mah udah kering juga nggak apa-apa. Tapi kalau ceboknya pakai batu atau pakai yang lain sejenisnya, nggak boleh kalau udah kering. Umpama kan zaman dulu kita pakai jamban kan. Ya, enggak ngalamin nggak jamban? Nggak ngalamin. Kalau zaman dulu kan, mohon maaf nih, umpama nih, ya dulu kan zaman adanya di belakang rumah Kong Bi, sono ada satu. Kong Leman sono iya. Dari Bekidul nyampe Pak Bambang ke sono, buang air. Ya Pak Heri nyampe, emang apa? Gitu subuh-subuh kita udah antri. Ya kagak percaya. Iya, udah antri gitu. Ya ada juga yang berak, umpamanya buat AB celananya taruh kepala, dia cari celana gua mana, nggak tahu taruh kepala gitu. Ada juga kejadian begitu. Nah, ini kalau udah kering itu nggak bisa cebok atau dengan batu atau dengan alat lainnya, karena udah kering, syaratnya belum kering ya. Kalau udah kering mau kagak mau kudu pakai air. Intinya begini, kalau umpama memang suatu saat kejadian air susah, kita begitu mau buang air besar, ya udah siapin aja batu dulu. Jangan habis BAB baru cari batu, keburu kering. Ya, keburu kering. Nah, berarti kalau memang kejadiannya kagak ada air, ya, bagaimana caranya nih? Ya, berarti sebelum BAB kita siapin batunya dulu. Siapin batunya, tujuannya adalah begitu selesai BAB langsung istijmarkan gitu ya, istinja dengan batu.
Gitu. Jadi tidak menunggu kering. Karena kalau udah kering itu nggak bisa. Ya, menggunakan batu gitu. Nah, cewek kalau pakai batu gimana? Apa? Kalau cewek kalau kencing. Iya, kalau kencing kan bisa juga pakai, ya katakan tadi, kalau emang kagak ada air, ya kan selain pakai batu juga bisa dengan lap, bujur, zaman sekarang tisu, gitu, ya. Lagian kalau perempuan kan biasanya dia mah kencingnya ambak-ambakan, itu juga bisa nggak optimal begitu, ya bisa nggak optimal, gitu. Tapi kalau zaman sekarang kan udah ada tisu, udah ada malah tisu ada khusus tisu buat cebok lah begitu istilahnya ada gitu ya. Jadi istilahnya zaman sekarang itu lebih banyak lebih banyak alatnya kalau hal-hal yang darurat gitu, kalau nggak ada air atau nggak kena air. Ya katakanlah kita kata dokter jangan sampai kena air, cebok juga kalau bisa jangan pakai air. Boleh pakai itu. Gitu ya. Kalau zaman sekarang ada yang tisu basah ada lain sebagainya gitu. Ya. Ya, jadi syaratnya sebelum lagi kering tempatnya dan jangan berpindah. Ya, maka seyogianya dihimpunkan dengan batu kemudian dibasuh dengan air. Artinya yang pertama kalau kita ceboknya pakai batu, pertama sebelum kering. Yang kedua najisnya juga belum kemana-mana, belum pindah kemana-mana, belum belepetan kemana-mana begitu gitunya. Ya, makanya kalau kita lihat begini, kalau umpama najisnya udah pindah kemana-mana, mohon maaf kalau umpama orangnya lagi BAB-nya lagi habis makan cabai 2 kilo ya kan agak susah juga ya. Makanya hal semacam ini nggak bisa pakai batu karena udah kemana-mana, udah pindah kemana-mana. Itu mau kagak mau itu mau pakai bujur atau pakai apa dilap gitu, kalau memang bicara nggak ada air gitu ya. Karena kalau pakai batu itu udah kemana-mana pindahnya jauh. Maka di sini katakan syaratnya 2 kalau pakai istinja pakai batu, belum kering dan najisnya juga belum kemana-mana, belum berpindah kemana-mana, gitu ya. Atau pakai yang sejenisnya itu, ya gitu. Kemudian, tapi yang paling bagus adalah setelah kita istinja yang saya katakan tadi, setelah kita istinja dengan batu, baru dibilas dengan air. Itu cakepnya begitu. Atau pakai tisu dulu, umpama habis pakai tisu baru pakai air. Kita beribet udah ambil lagi yang kita biasa nggak pakai tisu, kayaknya bagaimana gitu ya, risih kalau kita gitu ya. Nah, udah alhamdulillah kalau kita banyak air, udah pakai air aja gitu. Dan haram qadha hajat menghadap kiblat, nggak boleh qadha hajat menghadap kiblat ya artinya kalau dia BAB menghadap kiblat itu nggak boleh. Dan haram qadha hajat menghadap kiblat. Ini kalau di lapangan ya, di lapangan terbuka. Ya, kalau di dalam kamar nggak jadi masalah. Ini kalau di lapangan terbuka, gitu. Ya, kalau ke berak di kebun, mau begitu. Ya, itu ya, di bun semprong, di sela-sela bun semprong, begitu ya. Nah itu jangan menghadap kiblat atau jangan membelakangi kiblat. Ya. Iya, itu kekedik gula ngoteng-ngoteng. Ya, itu haram. Gitu. Ya, dan haram qadha hajat menghadap kiblat dan membelakangi daripada kiblat. Ya, itu nggak boleh, jangan. Ya, kalau kita mau di kamar mandi nggak jadi masalah. Ya, gitu. Ini kalau umpama kita BAB-nya atau buang air besarnya di tanah lapang, gitu. Jangan menghadap kiblat. Gitu. Nah, itu belakangkan dia dan memegang ya namanya yang mulia serta masuk di dalam tandas. Artinya jangan kalau ada cincin, punya cincin ada nama Allahnya, lepas dulu kalau mau ke WC. Lagi ada isinya ya. Iya. Hati-hati. Ya isinya bisa murah gitu. Itu ya, hati-hati. Artinya ketika kita ke kamar mandi jangan kita membawa nama-nama yang mulia, apa Asmaul Husna, apa Al-Quran dan lain sebagainya gitu. Nah seperti ada yang nanya, bagaimana kalau kita bawa atau ke kamar kecil, ke kamar mandi pakai HP, di dalam HP itu ada aplikasi Quran.
Nah, itu ya, itu nggak apa-apa, asalkan jangan dimunculkan, ya, asalkan jangan dimunculkan, gitu ya, gitu. Karena yang namanya mushaf itu kan yang tulis rasam begitu namanya mushaf. Ya, gitu, nggak jadi masalah, gitu. Tetapi ada lagi yang mengatakan lebih baik untuk jaga-jaga HP-nya taruh dulu. Walaupun dikatakan boleh, nggak jadi masalah, tapi alangkah lebih baiknya ditaruh dulu, jangan diajak masuk. Tapi boleh sih, boleh, silakan. Nah, ya, ada rata-rata sekarang banyak apa yang ada aplikasi Al-Qur'annya. Ya kita mau kencing kadang-kadang kita bawa, kan gitu. Ya itu mengatakan nggak apa-apa. Ya nggak apa-apa dibawa, gitu ya. Karena itu nggak termasuk daripada mushaf, gitu ya. Ya rata-rata sih emang gitu, banyak aplikasi begitu. Dan pasal ini suatu pasal dan setengah daripada syarat sembahyang suci ya daripada hadas akbar. Nah ini hadas besar. Maka ya disucikan dia dengan mandi. Ya tadi kan hadas kecil udah tuh. Kalau umpama kita buang air kecil, buang air besar itu kan hadas kecil. Karena syarat daripada sembahyang itu kan suci daripada kecil dan hadas besar. Yang kedua suci daripada besar. Jadi kalau hadas besar itu bisa cuci dengan mandi, ya, dengan mandi, gitu. Nah, jadi dan pasal ini dan setengah daripada syarat sembahyang suci daripada hadas akbar, maka disucikan dia dengan mandi, ya, gitu. Niatkan mengangkat hadas besar, ya. Nah itu gusal rabbil hadasil akbar fadlillahi taala. Pasti pada apalah masa kaki belum pada apa niatnya, iya, gitu. Hadas besar, gitu, daripada segala badannya. Dan yang mewajibkan, dan yang mewajibkan mandi itu 5 perkara. Yang mewajibkan mandi nih ya. Artinya kalau ini terjadi berarti kita wajib mandi. Wajib mandi. Karena pada dasarnya mandi itu mubah, boleh-boleh aja. Artinya kalau nggak ada sesuatu hal yang mewajibkan kita wajib mandi, nggak apa-apa nggak mandi. Gitu, mubah, boleh-boleh aja. Gitu ya. Nah, ini yang mewajibkan kita wajib mandi adalah pertama keluar mani. Keluar mani dengan ihtilam atau lainnya. Pokoknya keluar mani aja. Apa karena mimpi atau karena lain halnya, ya pokoknya keluar mani. Ya, malah ada yang mengatakan kalau di Fathul Qorib itu dikatakan kalau umpama ada orang yang mohon maaf umpama kecelakaan atau apa begitu sampai keluar maninya keluar dari tulang sumsum belakangnya umpama. Ini kias saja begitu. Itu termasuk daripada wajib mandi. Walaupun bukan melalui jalannya, gitu maksudnya. Ya, itu walaupun air mani itu keluar bukan dari jalurnya, bukan. Gitu, tetap wajib mandi. Jadi yang pertama adalah keluar mani ya, dengan berbagai sebab sababiannya, pokoknya intinya keluar mani itu udah wajib mandi. Ya, gitu. Apa karena mimpi jima atau karena lain halnya itu ya gitu. Pokoknya kalau keluar mani udah wajib mandi. Yang kedua dengan jima, ya, jima yaitu hubungan suami istri, yakni memasukkan hasyafa dzakar di dalam farji. Jikalau farji binatang sekalipun, ini juga wajib mandi, ya. Nih, ya kalau begini nanya nih. Ya. Kalau mimpi berhubungan tapi nggak sampai keluar bangun, nah itu mandi nggak? Oh, mimpi berhubungan tapi nggak keluar, nggak wajib. Nggak wajib mandi. Ya. Ya emang nggak ngimpi doang, ada bini sih nggak mau ngimpi doang. Baru dibangun ini, udah bangun. Ya nggak usah dibangunin aja gitu kali. Belum sampai keluar, dibangun. Iya. Terusin ke bininya. Enggak. Kalau baru mimpi doang enggak. Karena yang lalu. Terusin ke bininya. Ya. Iya. Ada. Ya. Jadi kalau cuma mimpi doang tidak sampai keluar mani itu enggak. Karena yang mewajibkan mandinya adalah keluar maninya. Ya, kalau mimpi doang. Gitu. Nah,
Kalau jimanya, ya, dia mau keluar mani, dia mau kagak, kalau jima udah wajib mandi. Gitu, ya. Gitu. Jadi yang kedua adalah dengan sengaja jima, yaitu hubungan suami istri, yakni memasukkan hasyapah. Hasyapah itu hasyapah. Kepala zakar, kepala kamal itu namanya hasyapah. Hasyapah, gitu. Ya, dengan jima, yakni memasukkan hasyapah zakar di dalam farji. Ya, gitu. Jikalau farji binatang sekalipun itu wajib mandi. Ya, jadi intinya kalau jima, ya, walaupun nggak keluar mani itu wajib mandi. Atau tadi yang pertama keluar mani, walaupun bukan dengan sebab jima wajib mandi. Jadi ada sebab keluar mani, yang kedua adalah kena jima. Gitu, ya. Nah, itu hasyapah namanya. Gitu. Atau bagaimana nih kalau umpama orang hasyapahnya buntung? Ya. Kan bisa jadi kalau di dalam Kitabatul Qorbi katakan sekalipun itu buntung dia udah masukin, itu tetap wajib mandi. Ya, emang ada yang begitu ya, namanya kasus ada aja kan begitu. Gitu. Nggak ada palanya Bang Ding begitu. Gitu. Kagak. Ya. Ya kalau megang-megang kemudian keluar mandi Kalau masih di bibir ya enggak boleh. ya, gua assalamualaikum doang belum masuk, enggak. Iya, gitu. Karena di dalam bahasa begini ilajul hasyapah, ya, memasukkan hasyapah, gitu, ya. Nah, jadi yang pertama, yang kedua itu, jadi dengan jima yakni memasukkan hasyapah zakar di dalam farji, jikalau farji binatang sekalipun. Dan yang ketiga adalah haid. Nah, ini haid nih juga mewajibkan orang perempuan mandi. Ya, ini haid kali ini buat perempuan doang. Dan nipas, yaitu darah yang keluar kemudian daripada beranak, itu juga wajib mandi. Artinya kalau orang perempuan sudah keluar darah, sudah selesai nipasnya, maka dia sudah wajib mandi. Ya, pertanyaan kita kadang-kadang begini nih permasalahannya. Kadang-kadang perempuan zaman sekarang kan nipasnya, kan nipas itu kan ada yang 40, ada yang 60 hari, ada yang juga kurang daripada 40 hari. Permasalahan di masyarakat kita kadang-kadang habis berak nungguin 40 hari. Padahal 7 hari udah selesai itu darah nipas. Jangan nungguin 40. Kalau seandainya 7 hari darah nipas sudah selesai, udah wajib mandi, udah wajib sholat, udah wajib puasa. Jangan pakai nungguin 40 hari lagi. Belum nyampe 40 hari. Padahal takut sama lakinya itu. Ya. Ini kudu diperhatiin juga nih yang punya istri, ya. Gitu. Kalau misalnya nipas jangan sampai nunggu 40 hari. Kalau memang udah darah nipas sudah selesai, udah habis, ya, karena ada yang darah nipas lahzatan, ada yang sesaat. Artinya keluar darah nipas itu begitu dia melahirkan, keluar darah nipas, selesai. Udah ada yang begitu. Habis. Ya, jadi nggak harus nunggu 40 hari. Gitu. Artinya kalau seandainya darah nipasnya itu udah selesai, udah bersih, udah nggak keluar lagi walaupun baru 7 hari, ya udah wajib mandi, sholat, puasa kalau lagi puasa Ramadan. Gitu. Jangan sampai nunggu 40 hari lagi. Cuma itu tadi yang saya katakan di kalangan masyarakat kita khususnya, ya, kadang-kadang begitu. Padahal mau udah selesai, tapi dalilnya apa? Kan belum nyampe 40 hari, belum nyampe 40 hari. Masih makan buras aja Bang Ding ya. Gitu. Udah. Jadi seperti itu. Jadi keluar darah nipas. Ya, biasanya 40 hari kalau enggak 60 hari gitu. Ya, jadi kan apa namanya darah nipas itu biasa lahzatan, selahzah, sesaat, atau biasanya 40 hari atau sebanyak-banyaknya 60 hari. Itu kalau nipas, ya. Ya. Kemudian yang selanjutnya. Yang selanjutnya adalah dan wiladah. Wiladah itu yakni dia apa namanya beranak jika tiada darah kemudiannya. Artinya ada dua peristiwa. Ada melahirkannya disebut wiladah. Keluar darah setelah melahirkan disebut nipas. Jadi wiladahnya mewajibkan mandi, nipasnya juga mewajibkan mandi. Gitu, ya. Gitu. Dan fardu mandi sekaligus saja ini. Dan fardu mandi itu dua perkara. Pertama, niat, mengangkat hadas
yang besar. Ya. Gitu. Jadi yang pertama adalah mengangkat hadas yang tersebut itu. Kedua, meratakan air pada kulit dan rambutnya, batinnya dan zahirnya. Jikalau rambut yang tebal sekalipun. Jadi itu ya, fardu wudu. Jadi pertama niat, yang kedua meratakan air seluruh tubuh. Ya, ini syarat mandi. Ya, saya yakin udah pada lancar semua ini mah. Gitu ya.